Halo Wir, kali ini kita lanjut lagi bahas cerita Isura. Dan di cerita kali ini gue cuma ambil dari 2 chapter, yaitu volume 2 chapter 7 dan 8. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe Wir, biar nih channel bisa tembus 1000 subscriber. Dan makasih buat yang udah subscribe. BTW ntar kalau ada hal penting yang kiranya gue lewatin di ceritanya, bisa kalian tambahin di kolom komentar ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung lanjut ke ceritanya. 4 bulan sebelum penyerangan di kota Togi, di kota dataran tinggi Itaagi, seorang remaja bernama Shirok si Sektan sedang pergi menjalankan tugas dari salah satu dewan bangsawan untuk mensurvei sensus penduduk di kota Itaagi. Setelah mensurvei beberapa tempat, dia pergi ke pegunungan. Di sana terdapat satu kediaman yang cukup besar. Namun hampir tidak mungkin rumah tersebut dihuni oleh seseorang. Karena penasaran, Shirok mengintip kediaman tersebut dari depan gerbang dan melabeli tempat itu tidak berpenghuni dan melanjutkan perjalanan. Namun rupanya di dalam kediaman itu terdapat gadis muda yang cantik sedang jongkok dan merawat bunga di taman rumah tersebut. Gadis itu kebetulan menoleh ke arah Shirok, kemudian gadis itu tersenyum ke arahnya. Sesaat, detak jantung Shirok berdegup kencang saat ditatap gadis itu. Karena gugup, dia segera membuat alasan kedatangannya ke tempat itu. Aku ditugaskan oleh Dewan Bangsawan untuk memverifikasi seluruh penduduk kota, kata Shirok dengan perasaan malu. Oh, begitu. Gadis itu tersenyum lembut. Dia berjalan ke arah Shirok yang tetap terpaku di tempatnya di depan gerbang. Apa kabarmu? Namaku Linaris. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Shirok si Sektan. Kamu adalah orang yang tinggal di sini kan? Kata Shirok dengan agak tergagap karena gugup melihat Linaris. Linaris tidak menjawab. Dia menatap ke jari milik Shirok, kemudian meletakkan jarinya ke bibir karena khawatir. Saya mohon maaf, tapi sepertinya Anda terluka. Hah? Mengikuti tatapannya, Shirok akhirnya menyadari darah menetes dari jari tengah kirinya. Shirok berpikir, dia mungkin telah mengoresnya di tepi gerbang besi, atau dia menusuknya pada duri salah satu mawar yang melilitnya. Itu karena dia begitu terpesona dengan penampilan gadis muda itu, sehingga dia bahkan tidak menyadari rasa sakit di jarinya. Dengan agak gugup, Shirok berkata, "Oh tidak, maafkan aku, tapi luka seperti ini tidak perlu dikhawatirkan. Tolong, masuklah ke dalam mansion agar aku bisa mengobatinya. Aku baik-baik saja, sungguh." Dihadapkan dengan Shirok yang kekeh tidak mau diobati, Linaris menatap tajam Shirok dan berkata dengan sedikit nada tinggi, "Jika salah satu mawar yang saya pelihara terbukti telah melukai Anda, Tuan Shirok, saya tidak dapat menghadapi orang tua atau majikan Anda. Saya mohon agar Anda mempertimbangkan kembali tawaran saya." Tak mengabaikan tatapan dan perkataan Linaris, Shirok akhirnya setuju untuk masuk ke dalam mansion tersebut. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, tapi aku tidak bisa tinggal lama-lama. Baguslah, aku akan sangat menghargainya. Aku akan menyiapkan teh kuning terbaik untukmu. Kemudian, Shirok mengikuti Linaris masuk ke dalam mansion itu. Setelah masuk ke dalam mansion, rupanya tempat itu cukup luas. Shirok dipersilahkan duduk untuk menunggu sesaat di sana. Kemudian, Linaris melepaskan jubah hitam dari bahunya. Blus putihnya yang sebelumnya tersembunyi terlihat. Karena jubahnya dilepas, siulet opai bulat miliknya Linaris semakin terlihat dari lakukan blus putihnya. Hal itu membuat Shirok tertegun dan menelan ludahnya. Melihat tatapan Shirok, Linaris dengan senyum lembutnya bertanya, "Apakah ada masalah?" Oh tidak, bukan apa-apa." Shirok agak kaget. Namun kemudian Linaris mengoleskan salep pada luka Shirok dan mulai membalutnya dengan perban baru. "Saya izin pergi sebentar membuat teh, Tuan Shirok. Ini cukup memalukan,
tapi rumah ini tidak memiliki pelayan. Maksudmu, kamu tinggal di sini sendirian? Ayahku ada di sini. Tolong, Tuan Sirok, silakan menunggu di ruang duduk. Mengikuti permintaannya, Sirok duduk tanpa melakukan apapun, diliputi rasa bersalah dan detak jantungnya yang berdebar kencang seperti mau meledak. Setelah menunggu agak lama, akhirnya Linares kembali dengan membawa segelas teh. Saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Di rumah gelap seperti ini, kamu pasti sangat bosan. Oh, tidak. Hal semacam itu, ini adalah kunjungan mendadak dari saya, jadi itu wajar saja. Kamu baik sekali mengatakannya. Ini dia, daunnya berasal dari Cicande, kata Linares sambil memberikan secangkir teh ke Sirok. Ketika Sirok meminum tehnya, rasanya sebenarnya kurang enak. Bahkan, teh yang biasa dia minum mungkin jauh lebih enak. Namun, Sirok tidak berani mengatakannya. Setelah meminum tehnya, Sirok tersenyum dan berkata, "Sangat lezat." Oh, aku sangat senang. Ya, sudah cukup lama kita tidak kedatangan tamu. Apakah Anda keberatan jika saya bertanya tentang diri Anda, Tuan Sirok? Tentu saja, tapi menurutku tidak ada hal menarik untuk disebutkan. Hehehe, Anda merendahkan diri sendiri. Kalau begitu, apakah kamu seorang pendekar? Kata Linares yang sedang menatap pedang cakar Sirok. Ini bukan hal yang langka di kalangan pria. Dengan kepergian Raja Iblis, generasi muda juga perlu membuang nyawa mereka secara tragis. Aku tidak punya kesempatan untuk menunjukkan diriku dalam pertarungan. Jadi sekarang aku melakukan pekerjaan membosankan dan kasar sebagai seorang pelayan. Padahal aku sudah berlatih cukup lama. Oh, sayang sekali. Ngomong-ngomong, Nona Linares, bolehkah aku bertanya siapa nama ayahmu? Ayahku bernama Obsidian. Obsidian? Sirok hampir melompat berdiri. Itu adalah nama yang tak pernah dia bayangkan akan dia dengar. Obsidian Age, serikat mata-mata yang menakutkan, membanggakan diri sebagai yang terbesar dan terkuat di negeri ini. Tidak ada yang tahu keseluruhan cerita di balik mereka. Juga tidak ada yang tahu persis siapa anggotanya. Linares yang melihat Sirok terkejut dan sedang memikirkan sesuatu, dia memiringkan kepalanya menatap Sirok lalu bertanya, apakah ada yang salah? Tidak, apa itu benar-benar namanya? Hehehe, apakah ada alasan bagiku berbohong tentang nama ayahku yang terhormat? Apakah Anda menemukan sesuatu yang aneh tentang apa yang saya katakan? Tidak apa-apa. Sirok berusaha tetap tenang sambil menelan ludahnya. Jika Anda adalah putri Obsidian, Nona Linares, bolehkah saya menanyakan siapa nama Anda? Namaku Linares. Linares masih menunjukkan senyum polosnya sambil memeringkan kepalanya ke samping. Maksudku, nama keduamu, Nona Linares. Saya tidak punya. Kamu tidak punya? Memang, saya Linares. Saya belum memiliki nama kedua. Saya hanya Linares. Saya akan meminta Anda untuk menyebut saya seperti itu. Sirok terkejut. Bagaimana mungkin seorang gadis yang mungkin usianya sudah berumur sekitar 15-16 tahun belum memiliki nama kedua? Namun, Sirok tidak enak bertanya lebih jauh lagi tentang ini. Linares mulai berbicara lagi, seolah tidak ada yang salah sama sekali. Tadi kamu bilang kalau kamu sedang memverifikasi penduduk di daerah ini kan? Mengapa sebenarnya Dewan Bangsawan sekarang memutuskan untuk melakukan survei seperti itu? Untuk menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran pajak. Ada juga pembicaraan tentang seorang bangsawan yang tahu cara menulis dan membuat buku besar. Benarkah begitu? Kalau begitu, Tuan Sirok, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Selama itu adalah sesuatu yang bisa kutangani. Apa itu? Jika memang ada orang yang bisa membaca di dewan, saya ingin Anda membawa surat ini kembali. Ini tentang sesuatu yang ayahku butuhkan. Linares menyerahkan perkamen yang digulung dan ditutup dengan lilin ke Sirok. Mungkin
Menulis surat inilah yang memakan waktu lama baginya saat dia pergi membuat teh. Saya tidak keberatan sama sekali, tentu saja. Tapi, jika sistem alfabet yang Anda gunakan berbeda, tidak ada jaminan para bangsawan akan bisa membacanya. Anda menghormati saya dengan perhatian Anda. Meskipun demikian, saya justru malah meminta Anda untuk membawakan surat itu kepada mereka. Linaris melingkarkan kedua tangan pucatnya dengan lembut ke tangan Shirok. Shirok tidak bisa berhenti fokus pada opai Linaris saat dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Namun, Linaris tiba-tiba berbalik. Di suatu tempat, sesuatu yang misterius terdengar. Shirok merasa tidak bisa tinggal lebih lama lagi di tempat itu. Saya mengerti. Saya akan segera membawanya kembali. Terima kasih banyak untuk teh kuningnya. Ini adalah momen istirahat yang luar biasa. Dengan senyum palsu yang biasa dia gunakan ke orang lain, Shirok pergi meninggalkan mansion itu. Saat kembali ke kota, Shirok menemui bangsawan di aula dewan untuk menyerahkan surat itu seperti yang diminta. Nama bangsawan itu adalah Enu si cermin jauh, Menteri Auretia ke-13. Setelah memberikan surat itu kepada Enu, Shirok menceritakan segala hal yang terjadi di mansion Linaris. Saya yakin Anda pasti pernah mendengar nama Obsidian juga. Apakah menurut Anda Linaris berbohong? Saya perlu melihat isi surat ini sebelum saya dapat mengambil keputusan. Segera setelah mengatakan itu, Enu membuka perkamen yang Shirok berikan. Dan setelah melihat isi perkamen itu, Enu tersenyum. Lihatlah, kata Enu sambil menunjukkan isi perkamen tersebut. Dan setelah Shirok ikut melihat isinya, dia benar-benar terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ini perkamen kosong, Shirok. Nada suara Enu tidak menunjukkan bahwa dia sedang mencela pemuda itu. Tapi pikiran Shirok gemetar karena berpikir ada yang tidak beres dan dia berteriak. Itu tidak mungkin, saya tidak berbohong. Aku pergi ke rumah besar itu. Bahkan suratnya, dia meninggalkannya bersamaku. Dan Linaris, dia ada di sana. Aku bersumpah, Tuan Enu. Tenangkan dirimu. Kebenaran bukan masa lalu atau masa depan. Mari kita mulai dengan fakta terkini. Tetapi, lihatlah faktanya. Sampai aku membukanya, ada segel yang dicap di sini kan? Enu melanjutkannya tanpa basa-basi, mengutak-utik pecahan segel lilin yang rusak. Kamu bilang surat ini tidak bohong kan? Kamu benar. Selama kamu tidak secara ajaib menemukan surat yang disegel dengan lambang obsidian di suatu tempat, itu memperjelas bahwa pasti ada seseorang yang memberikan surat ini kepadamu. Tapi tetap saja, kenapa? Kenapa meminta saya untuk mengirimkan selembar kertas kosong? Disinilah letak inti penyelidikannya. Hanya itu yang perlu kita pikirkan. Merenungkan sesuatu, Enu dengan cepat mengantukkan jarinya ke pelipisnya. Para pengunjung telah membawa berbagai macam ilmu ke dunia ini. Di antara pengetahuan itu, menurutmu, apa yang paling berguna? Berpikir sebentar, kemudian Shirok menjawab pertanyaan Enu dengan berkata, saya sebenarnya tidak mendapat banyak pendidikan. Para pengunjung membawa senjata dan apalagi, oh iya, mereka juga membawa sistem metrik. Pengamatan yang tajam yang tak terduga di sana. Kamu sepertinya sudah tidak asing lagi dengan kisah Victor si pelit kan? Itu menandai hadirnya standar metrik. Namun di sana, itu tidak lebih dari sebuah sistem pengukuran. Menggabungkan semua sistem pengukuran menjadi satu benar-benar merupakan pencapaian besar. Namun, munculnya sistem ini tidak membawa banyak manfaat dalam penyelamatan dunia. Lalu, apa jawabannya? Dengan senyum kecilnya, Enu menjawab, epidemiologi. Pemahaman dasar yang akurat tentang epidemi adalah alasan terbesar mengapa generasi baru-baru ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam rata-rata umur manusia. Namun, pemahaman ini baru sampai kepada kita sekitar 100 tahun yang lalu. Tidak paham dengan apa yang ingin disampaikan oleh Enu, Shirok hanya bisa menatap bingung dan bertanya. Namun, apakah ini merupakan bagian penting dari topik yang sedang dibahas? Itu karena topik ini melibatkan bentuk dan sifat
saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Pemimpin Obsidian A, Reinhard si Obsidian, dikabarkan adalah seorang vampir. Mendengar kata itu, Shirok sangat terkejut. Hal pertama yang terlintas di benak Shirok adalah Linaris. Putih seolah dia membenci sinar matahari. Kecantikannya yang nyaris mustahil dan pesona seperti mimpi. Melihat Shirok yang mulai memahami alur masalah yang ada, Enu kembali melanjutkan penjelasannya. Vampir adalah salah satu ras yang wujud aslinya masih belum diketahui hingga era modern. Bahkan para vampir sendiri tidak benar-benar memahami sifat keberadaan mereka sendiri. Sebenarnya, vampirisme adalah jenis penyakit yang menyimpang dan mematikan. Penyakit? Tunggu, tapi dia terlihat seperti Minia. Aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri, dan aku menyentuhnya. Itu kebenaran. Tubuh utama vampir adalah patogen dalam darahnya. Mereka berpikir seperti manusia. Selain itu, vampir dapat menularkan penyakit kepada orang lain melalui selaput lendir atau luka. Kemudian, serupa strukturnya dengan cara kerja semut di bawah perintah ratunya. Orang yang terinfeksi diubah menjadi budak yang sepenuhnya dipengaruhi oleh feromon dari induknya. Memanipulasi mereka untuk menjadi tentara, memaksa mereka melampaui batas fisik mereka, membuat mereka melakukan bunuh diri atau apapun yang mereka anggap perlu. Mereka disebut sebagai budak. Itu adalah tahap pertama. Tahap kedua, orang yang sudah terinfeksi patogen tersebut nantinya dapat menghasilkan patogen sendiri. Hal ini menjadikan mereka sebagai induk yang baru dan meningkatkan jumlah orang yang terinfeksi. Mungkin ini penjelasan yang agak panjang, tapi aku perlu menjelaskan semua ini kepadamu sebelumnya agar kamu memahami kebenarannya. Setelah mendengar penjelasan dari Enu, Shirok masih belum begitu paham apa yang ingin Enu sampaikan. Meskipun begitu, Shirok mencoba menangkap apa yang hendak Enu sampaikan. Ya, aku minta maaf untuk mengatakannya, tapi aku tidak begitu mengerti sebagian besar dari apa yang kamu bicarakan. Mengapa kamu menceritakan semua ini kepada anak sepertiku? Apakah kamu mencoba mengatakan Linaris sudah mati? Mendengar jawaban salah dari Shirok, Enu menatap Shirok dengan senyum agak dingin lalu berkata, "Itu kamu." "Aku? Apa?" Pegawai negeri itu meletakkan selembar kain di atas meja. Itu adalah yang digunakan Linaris untuk membalut lukanya. "Saya meminta seorang tentara untuk memeriksa darahmu. Kamu sudah terinfeksi. Dengan ini, kami mengetahui fakta bahwa ada vampir di mansion yang kamu kunjungi." Belum siap mendengar fakta ini, Shirok terkejut dan berteriak, "Itu tidak mungkin. Aku tidak mati. Aku di sini, berbicara dengan Anda sekarang. Aku punya keinginanku sendiri." Shirok memegang kepalanya karena pusing. Dia berpikir tentang jari tengah kirinya. Apakah darahnya telah bercampur dengan salep yang Linaris gunakan padanya? Dia juga meminum teh kuning yang dia siapkan untuknya. Ya, Shirok akhirnya sadar. Linaris, dia menipuku sejak awal, kata Shirok dengan mata melotot dan pandangan kosong. Mempertimbangkan semua fakta yang ada, aku wajib sampai pada kesimpulan itu. Baik Reinhard si Obsidian maupun Linaris tidak lebih dari ancaman bagi Rasminia. Kamu akan bekerja sama dengan kami, bukan Shirok? Shirok mengangguk sedih. 4 hari kemudian, Shirok, Enu, dan pasukannya telah mempersiapkan penyergapan mansion milik Linaris. Saat persiapan penyergapan, salah seorang pasukan berkata ke Shirok, "Tuan, kami akan mengandalkanmu untuk membawa kami ke mansion. Tapi, kami akan mengikat kedua tanganmu. Selain itu, untuk memeriksa apakah Anda berada di bawah pengaruh feromonnya atau tidak, kami akan memeriksa pupil Anda secara rutin. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi kami dari serangan. Namun, kami juga ingin melindungi Anda dari tindakan bunuh diri atau hal serupa. Apakah Anda akan baik-baik saja dengan itu?" "Ya, bisakah kendali vampir membuatku berbohong?" Itu adalah kekhawatiran yang masuk akal. Tampaknya, vampir juga memiliki teknik pengendalian mental. Pada tahap Anda saat ini,
Orang tua tidak akan dapat memiliki kendali lebih lanjut atas tanggapan Anda tanpa menyampaikannya secara langsung kepada Anda dengan kata-kata mereka sendiri. Selama kami bisa mencegahmu mengamuk, aku yakin tidak akan ada masalah jika kamu membimbing kami ke mansion. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di mansion itu saat fajar. Secara diam-diam, pasukan Enu mengepung mansion itu. Saat orang-orang itu mengepung mansion, mereka membakarkan api ke seluruh jendela mansion itu. Tempat itu telah terbakar sepenuhnya. Menteri ke-13 memasang pipa di mulutnya dan menyaksikan kobaran api dengan ekspresi serius. Itulah kenapa aku ingin menjatuhkannya sebelum dia mengungkapkan dirinya kepada kita. Informasimu sungguh membantu. Sebagai imbalan atas kerjasamamu, aku akan menulis surat pengantar untuk masa inapmu di rumah sakit. Apinya terus menyala, seperti matahari yang menyinari bulan dengan cahayanya. Shirok si Sektan, ada 2 jenazah yang terbakar. Meskipun kamu benar-benar tidak bisa membedakan wajah satu sama lain, aku ingin mencoba mengkonfirmasi apakah itu memang mereka. Tidak, teriak Shirok. Rupanya, dalam hati Shirok, dia memiliki rasa pada Linaris hingga tak sanggup melihat Linaris dibakar hingga hangus. Melihat Shirok yang tidak bisa melihat 2 jenazah itu, Enu memutuskan untuk mengecek isi dalam mansion tersebut. Akhirnya, seluruh pasukan memasuki mansion untuk mengecek isi dalam mansionnya. Setelah prajurit terakhir masuk dan menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara melengking dari suatu tempat di dalam mansion. Kemudian, 2 orang prajurit secara misterius tergeletak di lantai. Tak lama kemudian, seorang prajurit lain tiba-tiba melempar pedang pendek ke arah Shirok. Namun, rupanya, pedang tersebut tertuju pada Enu yang berada di belakangnya dan mengenai lutut Enu. Ah, teriak Enu yang kesakitan. Tuan Enu, teriak Shirok yang khawatir. Ah, serangan musuh. Tahan Masde dan Shirok. Mereka adalah budak. Enu berteriak memberi perintah. Namun, Masde yang bingung dengan situasi ini berteriak melakukan pembelaan. Tunggu, saya belum melakukan apapun untuk terinfeksi. Tidak ada sama sekali. Selanjutnya, seorang tentara lain menjadi gila. Prajurit yang menahan Masde tiba-tiba menghunuskan pedangnya dan menebas orang di belakangnya. Panik, kekacauan. Shirok tidak dapat memahami situasinya. Para prajurit tampak takut dengan gerakan sekecil apapun yang mereka lakukan dan berdiri di sana dengan senjata terhunus dan dalam kewaspadaan yang tinggi. Semua pria yang dipastikan terinfeksi ditahan dan berbaring di lantai. Jumlahnya terlalu banyak. Lalu terdengar suara pelan. Dia mendengar suara gemerincing roda yang berputar. Dia Linaris, muncul dari ujung lorong. Dia mendorong kursi roda dengan seseorang duduk di dalamnya, terbungkus jubah mewah. Linaris! Shirok terkejut karena melihat Linaris masih hidup. Kami bisa bertemu lagi, seperti yang kamu janjikan, tapi betapa buruknya dirimu. Gadis vampir cantik itu tersenyum dan berkata, kamu mencoba membunuhku, bukan? Di saat Linaris dan Shirok sedang berbicara, Enu yang melihat situasi buruk ini berteriak memberi perintah. Itu adalah induk vampir, jangan biarkan dia berbicara, tembak. Mendengar perintah eksekusi dari Enu, Linaris tetap tenang. Dia melirik Enu dengan senyum kecil, lalu berkata, mereka tidak akan menembakku. Tuan Enu si cermin jauh. Tembak dia, Enu berteriak lagi. Kemudian, suara pelepasan busur panah terdengar. Itu adalah suara 2 tentara yang saling menembak wajahnya. Suara Enu bergetar. Wajah Menteri ke-13 yang dulunya tenang, bahkan dengan cedera di kakinya, kini berubah ketakutan. Ini bukanlah musuh yang bisa kita lawan. Mundur. Bagaimana mutasi seperti ini bahkan mungkin? Semuanya, keluar dari rumah ini sekarang. Dengan perasaan yang ketakutan dan wajah pucat, Enu memerintahkan pasukannya untuk mundur. Kepanikan meletus. Para prajurit Menteri ke-13 saling menembak dan menebas, memohon nyawa mereka saat mereka saling membunuh. Dan mereka yang mencoba melarikan diri, semuanya dibedah oleh benang yang tidak terlihat. Di dalam situasi kacau tersebut, di mana prajurit saling bunuh satu sama lain, Linaris yang menyaksikan dengan tenang berkata, mari kita mulai. Sekarang, juara yang tak tertandingi dan tabah.
Kami akan menganugerahkan kepada Anda sebuah era yang layak untuk Anda semua. Sekarang, sebutkan namamu. Ada orang-orang yang keluar dari balik kegelapan dari belakang pasukan Enu. Ada Zumao yang menarik benang dengan 10 jari. Garis depan formasi kelima, sel jirga si jaring jurang. Ada Menia berbentuk aneh, punggung membungkuk dengan berjalan dengan 4 kaki. Formasi ketujuh barisan belakang, WC si variasi. Ada Menia yang membawa pedang lurus. Garis depan formasi F keempat, Yakrai si menara. Ada seorang elf dengan mata keduanya ditutup perban. Garis depan formasi pertama, Lena yang terkaburkan. Ada seorang leprechaun dengan tongkat. Formasi keempat, baris belakang, Frey yang bangun. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka sendiri hampir menjadi sura. Mereka berada di batas atas kemampuan dan pelatihan supernatural mereka. Enu mengerang. Mayat hidup terkutuk. Obsidian Eye masih hidup. Di sini, seperti yang Anda lihat, Anda sendiri akan segera dapat memahami hal itu. Tuan Enu si cermin jauh. Linaris tersenyum seperti senyuman anak kecil yang lugu dan membungkuk di depan Enu yang tergeletak di lantai. Telapak tangannya yang meresahkan dengan lembut membelai pipinya. Kamu harus memberi kami rekomendasimu untuk pertandingan kerajaan ya. Marilah kita sekali lagi menciptakan zaman perselisihan yang penuh peperangan. Siapa yang menyetujui tuntutan monster sepertimu? Kamu akan menyetujui-nya. Semua sudah sesuai jalur sejak awal. Enu akhirnya sadar. Segala bukti yang ia dapatkan, entah itu surat kosong, infeksi yang Shiro alami, dan informasi Obsidian Eye, semua hal itu sengaja Linaris bocorkan untuk memancing Enu ke mansion miliknya. Kembali ke masa kini, tepatnya di aula pertemuan Aureatia. Saat ini, beberapa pejabat Aureatia mengadakan rapat strategi. Acara ini diusulkan oleh Menteri Ketiga Aureatia, Jeliki si pena cepat. Setelah mereka duduk di kursi masing-masing, Menteri pertama Aureatia, Grace si Peta, memulai diskusinya. Kami telah mengidentifikasi informasi baru mengenai gerakan loyalis kerajaan lama. Aku yakin sudah diketahui secara luas bahwa Gilnas si Kastil Runtuh telah bergabung dengan kota Togi dan merekrut tentara. Namun 2 hari lalu, kota Togi diberlakukan darurat militer. Dia mengumpulkan tentara lebih cepat dari sebelumnya, dan kami memperkirakan dia akan segera maju bergerak ke Aureatia. Gilnas ya. Jenderal ke-27, Herdi si kilatan peluru tersenyum sambil memoles pedang kecilnya mendengar informasi ini. Nama itu mengingatkanku kembali. Saat ini, di kerajaan pusat, dia adalah seorang jenderal yang sangat merepotkan. Dia secara alami memiliki keterampilan dan populer di kalangan bawahannya. Menurut informasimu, berapa banyak yang dia kumpulkan? 30.000? 40.000? Untuk loyalis kerajaan lama di kota Togi, jumlah tentara aktif berada dalam perkiraan kami. Aku pikir tentara yang sudah dikirim ke wilayah tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengendalikan mereka. Apakah hanya itu? Jika Anda memanggil kami dengan panggilan darurat, setidaknya itu membicarakan pertempuran besar yang akan terjadi. Herdi menghembuskan asap cerutu dari mulutnya karena kecewa. Apakah mereka membuat aliansi dengan pasukan lain? Orang yang bertanya adalah Jenderal ke-25, Chayon yang bergemuruh. Sangat mengesankan, Jenderal ke-25. Terima kasih telah mempercepat penjelasannya. Pergerakan cepat mereka memberikan kesempatan yang adil bagi para royalis kerajaan lama untuk meraih kemenangan. Sebuah faktor yang menentukan, faktor yang layak untuk mengerahkan semua prajurit yang telah dikumpulkan Gilnas sekaligus. Bala bantuan mereka datang bukan dari kekuatan terpisah atau dari pasukan yang dikumpulkan dari aliansi. Mereka datang dari cuaca. Cuaca? Baiklah, tunggu sebentar. Apa maksudnya? Ada fenomena atmosfer unik di Yamagabaren yang disebut badai partikel. Anggap saja sebagai badai pasir yang cukup dahsyat untuk menghancurkan apapun yang telah terperangkap di dalamnya. Badai partikel ini terus bergerak ke arah Aureatia. Sejauh yang kami dapat konfirmasi, hanya ada 1% badai partikel yang muncul dari luar Yamagabaren.
Dalam contoh itu, ia menghancurkan seluruh negara yang mengaku sebagai Raja Iblis. Setelah mengetahui informasi yang cukup valid, Sion yang bergemuruh memberikan masukan. Jelki, saya pikir Anda sudah melakukan yang baik, tapi mintalah mereka mengumpulkan sebanyak mungkin bukti yang tidak dapat dikirimkan melalui radio. Lagi pula, masih ada satu masalah lain di sini. Apa itu? Tidak ada yang tahu apakah kota bebas Okahu akan mengambil tindakan, bukan? Dengan asumsi kedatangan badai partikel adalah kartu truf mereka, tidak menutup kemungkinan adanya aliansi. Meskipun kami fokus pada cara mengatasi badai partikel, kami akan tetap mengambil tindakan untuk mematikan Okahu. Apa yang akan kita lakukan? Serahkan itu padaku. Hardy angkat bicara untuk menjawab pertanyaan itu. Senyuman seorang pejuang yang brutal dan ganas muncul di wajahnya. Saya akan mengerahkan siapapun yang saya bisa dan bersiap untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala Okahu secara langsung. Tentu saja, Aureatia dan Okahu tidak secara resmi saling bermusuhan. Kau berencana mengirimkan kusesi bencana berlalu ke sana, bukan? Tapi saat Anda mulai berbicara tentang menyerang benteng pegunungan kokoh di Okahu, saya tidak begitu yakin ada seseorang yang lebih memenuhi syarat untuk itu. Saat Hardy dan Kayon sedang mendiskusikan urusan Okahu, Grace memotong diskusi mereka. Ini mungkin mengubah topik pembicaraan, tapi saya ingin membereskan semua masalah yang ada. Pembicara Grace memandang ke arah kursi Menteri ke-13, Enu. Bagaimana dengan gerakan Obsidian A? Ada kemungkinan sisa-sisa mereka bergabung dengan bajingan kerajaan lama, bukan? Tentu saja, kami belum bisa mengejar mereka sejauh itu. Enu menjawab dengan dingin. Ekspresinya yang kosong membuat emosinya tidak terlihat. Selama operasi 4 bulan sebelumnya, pasukanku menyapu bersih sisa-sisa di Itaaki. Tapi, bagi anggota yang tersebar di berbagai wilayah, masih banyak yang belum kami ketahui. Namun, kooperator kami memiliki pemahaman yang cukup tentang anggotanya dan metode spionase mereka. Jika salah satu dari mereka melakukan sesuatu yang mencolok, kami akan dapat menerkam mereka. Dan sebagai imbalannya, kooperator ini ingin tampil di kompetisi kerajaan, bukan? Jika kami bisa mendapatkan persetujuannya, saya pasti ingin hal itu terjadi. Lagi pula, hubungan kolaborasi ini dibentuk dengan mempertimbangkan kesepakatan itu. Kalau kalian ingat, 4 bulan lalu, Enu kalah melawan Obsidian A dan berada di bawah kontrol Linari sekarang. Kolaborator yang Enu sebutkan juga merupakan salah satu anggota Obsidian A yang akan Enu jadikan sebagai kandidat di turnamen nanti ya. Dan setelah berdiskusi cukup lama, ancaman yang membahayakan Aureatia diatasi oleh masing-masing pejabat. Masalah tentang badai partikel dan konflik dengan kerajaan lama akan diurus oleh Jenderal ke-25, Sion yang bergemuruh. Ancaman dari kota bebas Okahu akan diurus oleh Jenderal ke-27, Hardy si kilatan peluru. Dan ancaman dari Obsidian A akan diurus oleh Menteri ke-13, Enu si cermin jauh.